Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ciri-ciri orang yang kena sihir gimana? Apakah dia nakal, nggak mau sholat juga termasuk ada pengaruh sihir? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ini sekarang kita akan masuk pada ciri-ciri orang terkena sihir bagaimana? Ya. Ciri orang terkena sihir ada banyak cirinya ya Bu. Orang terkena sihir salah satunya adalah dia suka bermimpi, misalkan dia bermimpi bertemu dengan ular, ya kan? Dia sering mimpi bertemu dengan ular atau mimpi yang kalau bahasa Jawa itu ada tindihan ya, tindihan. Itu salah satu ciri pertama. Itu dipastikan kemungkinan besar dia terkena sihir. Yang kedua, ciri selanjutnya adalah orang mengatakan memiliki indera keenam. Pada hakikatnya setiap manusia itu tidak ada yang Allah berikan kemampuan untuk memiliki indera keenam, nggak ada. Rasulullah SAW mengatakan inilah alamu, saya nggak tahu tentang masalah ilmu ghaib. Itu Rasulullah mengatakan seperti itu. Kemudian para orang mengatakan orang yang memiliki indera keenam pada hakikatnya bukan memiliki indera keenam. Pada hakikatnya dia diwarisi oleh orang tuanya yang pernah atau kakeknya, nenek moyangnya yang pernah melakukan kontrak dengan jin, atau dia memiliki unsur tadi yang memiliki bakat dengan jin itu, yang kemudian dia akhirnya didekati oleh jin. Didekati oleh jin dan diberi kemampuan bisa melihat jin. Itu ciri yang kedua. Ciri yang kedua, dia bisa melihat jin. Kemudian yang ketiga, salah satunya adalah tidur yang di luar wajar atau bergadang yang di luar wajar. Tapi ciri ini masih belum tentu kena jin ya, belum tentu kena jin ya, belum tentu kena jin, bisa jadi kena jin, bisa enggak. Tetapi ini salah satu cirinya. Bukan berarti kemudian tidur yang panjang, tidur terus kerjaannya itu kena jin, bukan, belum tentu ya. Bisa jadi karena dia memang malas, pemalas, bisa jadi karena pemalas, atau dia kemudian kalau bergadang kuat luar biasa. Bisa jadi itu adalah salah satu dari pengaruh jin. Bagaimana dengan orang kemudian selanjutnya kita sebutkan selanjutnya ini yang cukup berpengaruh, tetapi ini kalau benar-benar orang yang kepada orang peruqyah yang memang dia punya kompetensi dalam masalah ini. Ketika dibacakan ayat-ayat ruqyah atau baca-baca ruqyah, terdapat sebuah reaksi. Bisa jadi reaksi, misalkan bisa jadi kalau misalkan punggungnya sakit atau ingin muntah-muntah, kejang-kejang, dengan dibacakan oleh ayat-ayat ruqyah yang memang dibacakan oleh orang yang punya kompetensi. Tidak semua ustadz itu memiliki kompetensi dalam masalah ruqyah. Hanya saja untuk masalah pengetahuan bisa jadi memiliki. Misal saya akui saya tidak memiliki kompetensi sama sekali dalam masalah ruqyah. Jadi saya walaupun membacakan ayat ruqyah misalnya 1 jam 2 jam ya, yang akan bereaksi. Karena itu adalah sebuah kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Bisa jadi orang awam ya, bukan orang ustadz, kadang bacaan Al-Qur'annya juga masih belajar. Tapi kalau dia membaca ayat itu, orang bisa langsung bereaksi. Nah, itu beberapa tanda dari seseorang mengatakan. Bagaimana dengan orang yang tidak mau sholat? Tidak mau sholat sama sekali. Itu bisa jadi, Bu. Bisa jadi memang ada pengaruh dari sihir. Bisa jadi. Atau pengaruh dari ain. Ya. Mungkin kalau ada masih rekamannya, Ibu bisa lihat pada kajian kita sebelumnya. Ya. Lebih ke ain. Ya. Orang tidak mau sholat itu lebih ke ain. Tapi tidak sholat itu bukan berarti nggak pernah sholat. Awalnya dia rajin sholat, pada titik tertentu dia tidak sholat sama sekali. Itu bisa jadi terkena ain. Masalah orang tidak sholat tentu kita tidak langsung mengatakan itu kena jin. Ya bisa jadi karena memang faktor orang tersebut malas nggak mau sholat, tidak mau menjemput hidayah dari Allah SWT. Ada masih 2 kemungkinan, bisa jadi terkena jin, bisa jadi
Tidak. Dari berbagai ciri-ciri tadi ya. Coba digabungkan, kalau ciri-ciri lain ada dalam dia, bisa jadi dia terkena jin. Tetapi kalau ciri-cirinya itu hanya sekedar malas sholat saja, nah berarti bukan jin. Ya. Bisa jadi memang karena dia malas, dia tidak mau menjemput hidayah. Bisa jadi karena terlalu banyak dosa, bisa jadi karena berbagai macam alasan orang tidak mau sholat. Allahu a'lam bishawab. Seperti itu. Bagaimana Ibu? Apakah ingin menanggapi lagi terkait dengan jawaban Ustaz? Makasih Ustaz, cukup paham. Ya. Mungkin jamaah lain ada yang ingin bertanya terkait dengan tema pada pagi hari ini? Jika ada yang ingin bertanya, silakan nyalakan aja speaker langsung tanyakan ke Ustaz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya Ustadz, kan salah satu penggunaan sihir itu juga lewat media ya Ustadz, dan yang Ya. paling berefektif dari media foto gitu kan. Hmm. Nah, kan kalau sekarang itu banyak kayak perempuan upload foto itu diupload tapi misalkan mukanya diberi stiker gitu atau apa biar tidak terlihat gitu. Nah, apakah foto tersebut dapat digunakan juga oleh pelaku sihir gitu Ustadz untuk melakukan sihir terhadap kita, atau lebih baiknya kita tidak perlu mengupload atau bagaimana ya Ustadz? Itu aja. Terima kasih Ustadz. Iya. Bagaimana dengan foto-foto yang sekarang ditutup ya, ditutup wajahnya ya. Ditutup wajah itu mungkin ada beberapa faktor. Pertama, bisa jadi faktor umum ya, bisa jadi faktor umum agar tidak ya yang ditutupi ya wajahnya, takut menimbulkan syahwat ya. Takut menimbulkan syahwat. Pertama, ya kan? Itu yang pertama. Ya perempuan sebisa mungkin ditutup wajahnya ya. Kalau di media ya, karena sekarang banyak sekali kisah ya, suami istri bercerai gara-gara lewat media ya. Kemudian akhirnya dia selingkuh ya. Ada pelakor ya, dan seterusnya, itu gara-gara itu. Banyak sekali, bahkan banyak sekali sekarang kasus, saya banyak mendengar di media itu kasus seorang yang mengaku sudah ngaji, dia sengaja memang mencari para wanita-wanita muslimah yang sudah ngaji dengan berkedok seperti itu, dia sampai bercerai dengan suaminya dan seterusnya, dinikahi dengan tujuan untuk memeras dia. Bahkan kemarin sempat viral itu, dia sudah menikah 10 gadis lulusan pesantren dengan mengaku dia seorang santri, seorang ustadz dan berbagai macam. Sampai ditangkap, dan bahkan ada yang pernah dipukuli di semua. Itu tentu, itu khawatir pertama. Yang kedua, bisa jadi karena ain, untuk dari ain. Karena ain itu adalah dari tatapan mata. Yang kemarin sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, sedikit saya ringkas ya. Ain itu adalah sebuah penyakit yang sangat berbahaya melalui tatapan mata. Yang bisa menyerang pada sebuah benda, dari foto itu, atau kemudian dari benda yang dimiliki seseorang. Misalkan dia foto itu dilihat dengan tatapan mata yang memang dia memiliki ain, bisa jadi akan merupakan sebuah kecelakaan atau sebuah ya mendengar mudarat bagi dia. Ya. Itu. Bagaimana dengan sihir? Ya. Kalau tetapi matanya ditutup, itu mengecilkan efek dari ain. Ya, mengecilkan efek dari ain pertama, yang kedua dari para ikhwan genit atau mungkin para laki-laki yang memang sengaja mencari mangsa di media sosial. Yang ketiga, apakah seandainya wajah ditutupi, apakah tetap memberikan efek? Ya, masih bisa memberikan efek, tetapi efeknya tidak separah ketika wajahnya ada. Kenapa? Dari boneka saja bisa gitu, dari boneka saja bisa, dari kayu saja bisa. Tergantung seberapa hebat dari penyihir itu. Seberapa hebat, kalau penyihir yang luar biasa, yang kan penyihir juga punya ada tingkatan-tingkatan ya. Kalau penyihir yang sudah hebat, bisa jadi tanpa media dia bisa menyerang. Tetapi kalau sihir biasa, dia harus memakai media yang dimiliki oleh orang tersebut.
Nggak bisa kemudian boneka, ya boneka biasa, dia beli boneka kemudian dilakukan sebuah sihir, nggak bisa. Termasuk foto itu tadi. Ya. Foto itu juga sama. Foto kalau seandainya wajah ditutup itu sedikit mengurangi risiko dari sihir dan ain. Sedikit mengurangi risiko sihir dan ain. Nah, dari berbagai pertimbangan itu tentu saya tidak mengatakan melarang ya menggunakan foto di media. Tidak melarang 100%, tetapi di sini perlu bijak, perlu hati-hati, ya. Terutama para kaum ikhwan, para laki-laki, para bapak-bapak, kawan-kawan di sini, para ibu-ibu yang memiliki yang Allah berikan karunia wajah cantik dan tampan. Hati-hati, karena itu rawan kena ain, rawan terkena sihir. Rawan terkena ain, rawan terkena sihir. Dulu malah zaman Umar itu kalau ada laki-laki tampan, laki-laki saja, itu suruh pakai cadar. Suruh pakai cadar, karena fitnahnya luar biasa. Sampai seperti itu. Allahu a'lam bishawab. Bagaimana Ibu Rasel, apakah ingin menanggapi terkait dengan jawaban Ustadz, apakah cukup atau bagaimana? Alhamdulillah cukup Kak, makasih ya. Ustadz juga Iya. terima kasih jawabannya, alhamdulillah membantu Iya. banget. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Ustadz, ada yang ingin bertanya lagi nih via chat. Iya. Pertanyaannya itu, saya pernah bermimpi bertengkar dengan setan, dan mimpi ini seperti nyata. Karena yang biasanya mimpi itu hitam putih, ini berwarna Ustadz. Saya khawatir ini bagian dari sihir. Bagaimana tanggapan Ustadz? Iya. Pernah bermimpi bertemu dengan setan ya, bertengkar dengan setan. Nah, kalau ada mimpi-mimpi seperti itu, jadi gini, mimpi itu ada fikihnya. Mudah-mudahan itu nanti nggak dijadikan ini ya tema ya. Tapi memang ini mimpi itu ada ini ya, ada fikihnya. Ya, mimpi itu salah satunya adalah apa ya, kalau saya bilang itu, mimpi itu adalah satu dari tanda kenabian, ya kan? Ada salah satu dari tanda dari kenabian. Ada juga terus mimpi itu bermakna adghatu ahlam, dia hanya bunga-bunga tidur. Ya. Dan kemudian ada mimpi itu mimpi buruk, ya kan? Mimpi buruk. Yang ditanyakan ini mimpi buruknya. Nanti ada dua, masih kan ada 3 poin tadi ya. Mimpi mimpi soleh, ru'ya soleh, mimpi yang baik. Ini panjang penjelasannya. Kemudian adghatu ahlam, hanya hiasan mimpi saja. Yang ketiga ini mimpi buruk. Bagaimana dalam menanggapi mimpi buruk? Pertama, ketika seorang mimpi buruk, sebisa mungkin ketika dia bangun, langsung dia mengucapkan ta'awud. Bangun, mengucapkan ta'awud, dan kemudian dia meludah sebelah kiri. Bisa kamar mandi, meludah 3 kali. Itu pertama. Yang kedua, sebisa mungkin tidak diceritakan. Tidak diceritakan dan berusaha ditakwilkan mimpinya itu baik. Misal mimpi seseorang si A, mimpi dia kecelakaan, kaki dia buntung, misalnya kan mimpinya jelas-jelas buruk nih ya. Pertama, jangan sebisa mungkin tidak diceritakan. Yang kedua, berusaha ditakwil sebagus mungkin. Mungkin kaki saya buntung ini maksudnya buntung dari berbuat maksiat, gitu kan? Dengan kaki buntung, jadi maksud buntung dari melakukan berjalan ke tempat-tempat maksiat. Ya pokoknya sebisa mungkin. Takwilkan mimpi buruk apa, rumah kebakaran, mungkin insya Allah baik itu, mau dapat rezeki, mau dapat apa, pokoknya sebisa mungkin diarahkan ke baik. Nah, kenapa? Mimpi buruk itu ada beberapa faktor. Pertama, bisa jadi karena gangguan dari syaitan. Syaitan sengaja menghembuskan mimpi buruk agar dia ada kekhawatiran tentang agama dia. Yang memberikan efek dia datang ke dukun atau segala macam berusaha ini. Yang akhirnya dia tidak nyaman dengan itu. Godaan dari syaitan, bisa jadi. Itu yang pertama. Nah, itu yang ditanyakan apakah sihir ya kan? Nah,
Kemudian bisa jadi itu memang sebuah kabar dari Allah, firasat. Allah memberikan sebuah ilham bagi tersebut, orang tersebut akan terkena sebuah musibah. Bisa jadi akan terkena musibah dengan mimpi buruk itu. Tetapi ketika mimpi buruk itu tidak diceritakan kepada orang lain, Allah tidak akan menjadikan itu sebuah musibah sebelum dia mengucapkan. Itu ada cerita di zaman Rasulullah, ada seorang laki-laki dia mimpi buruk, datang ke Rasulullah. Nah, dia Rasulullah mengatakan itu mimpi baik, sudah pulang. Kemudian datang lagi, diceritakan lagi, itu mimpi baik, pulang. Soal ketiga mimpinya 3 kali sama, datang lagi, Rasul nggak ketemu dengan Rasulullah. Maksudnya diceritakan apa? Takutnya ditakwilkan. Kalau takwil itu benar akan terjadi. Kemudian kepada Aisyah. Aisyah adalah seorang istri Rasulullah yang Allah berikan karunia mampu menafsirkan mimpi dengan baik. Ditafsirkan kamu akan terjadi musibah seperti ini. Kejadian. Ceritakan kepada Rasulullah tentang itu. Kata Rasulullah, itu tadi bahwasanya mimpi buruk itu jangan diceritakan dan Allah tidak akan menurunkan sebuah musibah mimpi takwil itu sesuai takwilnya sebelum itu ditakwilkan oleh seseorang. Jadi itu tentang mimpi buruk. Jadi ada beberapa hal. Jadi ada beberapa hal dari makna dari mimpi buruk itu. Terus kemudian bagaimana kalau itu dari pengaruh dari sihir? Ya sebisa mungkin tadi ya dia bangun baca ta'awud, kemudian meludah, kemudian besok-besoknya sebisa mungkin sebelum tidur itu ya, kalau masuk kamar itu a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau misalnya kita mau ke hotel atau tempat baru, kita baca a'udzu, sebelum masuk kamar kita baca itu. Sebelum tidur kita membaca ayat kursi dan 3 qul ya. Kalau sudah misalkan memang takut itu benar-benar dari sihir, maka kita harus mulai membentengi tubuh kita dengan zikir pagi dan petang. Kalau sudah memang takutnya ini dari jin ya, maka kemudian langsung melakukan itu. Jadi itu beberapa tindakan-tindakan tentang mimpi buruk ya. Ada beberapa kemungkinan tentang mimpi buruk. Bisa jadi itu adalah sebuah adghatu ahlam, hanya bunga-bunga tidur. Bisa jadi dulu memang gangguan dari syaitan ya. Bisa jadi ketiga adalah memang itulah sebuah takwil yang memiliki takwil tertentu. Dan na'udzubillah, kita berlindung dari Allah semoga tidak mendapatkan itu. Mungkin ada yang tanyakan lagi? Wani, bagaimana sesuai dengan jawaban Ustaz? Apakah ingin menanggapi atau menutup? Mungkin ini ada cukup baik. Ini Ustaz ada pertanyaan lagi dari Yuliani Siacar. Di pertanyaannya itu begini Ustaz, saya pernah bekerja dengan seorang dosen. Dia seorang muslim, namun memang jarang saya melihat beliau melaksanakan ibadah salat. Nah, singkatnya, setelah 1 bulan saya bekerja dengan beliau, saya mengalami beberapa kejadian aneh. Hampir mengalami kecelakaan. Memasuki awal bulan kedua, salah satu karyawannya menyampaikan kepada saya bahwa saya harus segera pergi dari kantor tersebut. Dikarenakan saya akan dijadikan tumbal oleh dosen saya tersebut. Dan setelah mengetahui hal tersebut, saya memutuskan untuk resign dari pekerjaan itu. Karena ternyata beberapa karyawan sebelumnya juga meninggal secara tidak wajar. Pertanyaannya, apakah saya berdosa selama 1 bulan yang lalu telah memperoleh penghasilan dari pekerjaan tersebut? Dan jika meninggal disebabkan oleh pengaruh sihir, apakah termasuk mati syahid? Ustaz, Fikron. Ya, yang pertama, ya itu tadi memang bisa jadi memang bisa pengaruh sihir ya, bisa jadi karena pengaruh sihir. Itu tadi yang kita ceritakan tadi ya, sihir itu bisa memang untuk membunuh, bisa untuk menyakiti dan seterusnya. Ya. Apakah penghasilan saya selama 1 bulan itu haram? Ya. Saya jawab tidak haram. Kenapa? Karena ini asisten kalau tidak saya, mungkin asisten dosen kali ya. Karena tentu harta dari dosen ini tercampur antara halal dan yang haram. Ya. Dan kita tidak tahu apakah dia punya penghasilan, apakah kemudian sihirnya dia itu untuk bekerja atau hanya sekedar
yang lain. Ya. Yang jelas secara umum dia memiliki pekerjaan sebagai dosen dan dia memiliki gaji di situ. Sedangkan ibu di sana bekerja sebagai asisten beliau. Ya. Ya memang itu bukan membantu dalam urusan sihirnya. Ya, bukan urusan sihir dia, tapi untuk urusan dunia yang lain yang tidak berhubungan dengan sihir. Maka saya bisa mengatakan dengan jelas halal. Hasil uang itu halal. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan seseorang yang sakit karena terkena sihir? Ya, dalam sebuah hadis yang sahih, seseorang mati karena sihir itu sama dengan mati syahid. Sama dengan mati syahid. Sama dengan mati syahid. Orang yang sakit-sakitan pun kemudian sakit dalam waktu yang lama, dia akan mendapat pahala yang sangat besar karena sebab sihir. Orang yang mati karena terkena sihir itu adalah mati syahid. Itu. Kemudian Bagaimana Yuliani terkait dengan jawaban Ustaz? Apakah ingin menanggapi atau memang bagaimana? Apakah cukup? Nah, cukup ya. Oke, baik nih Ustaz, ada pertanyaan lagi. Kita nanti maksimal sampai 11:30 ya Ustaz ya, nggak apa-apa kan? iya. Oke, baik. Ini ada 2 pertanyaan lagi masuk. Jadi pertanyaan pertama itu ada beberapa orang yang saya temui mengatakan bahwa saya belum berjodoh karena terkena sihir. Apakah saya harus percaya atau tidak terkait dengan hal itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, langsung aja. Bagaimana cara memutus mata rantai sihir atau pengasuhan dari orang tua? Walaupun nggak mau, apakah itu bisa turun ke anaknya? Mungkin 2 pertanyaan itu dulu aja, Ustaz. Iya. Yang pertama, ada yang mengatakan terkena sihir. Bisa jadi terkena sihir. Karena saya ada kawan akrab sampai sekarang masih sering menjalin komunikasi, sering dia minta pendapat saya tentang masalah itu. Adik dia memang terkena sihir. Bukan adik dia, bapak dia terkena sihir, adik dia juga terkena sihir. Yang menyebabkan sampai sekarang usianya mungkin hampir 35 ke atas ya, hampir 40, belum nikah seorang perempuan. Dan itu sudah teridentifikasi terkena sihir. Bagaimana dengan itu? Ya tentu kalau sudah memang terkena sihir ya, kita tidak tahu Allah. Pertama yaitu dikuatkan kembali zikir pagi dan petang. Dan ayat-ayat atau zikir-zikir yang berhubungan ruqyah. Ibu, Mbak di sini bisa beli buku tentang ruqyah, bisa dibaca. Di sana juga doa-doa ayat-ayat ruqyah banyak ya. Yang kecil itu buku saku itu banyak ya. Sekitar harganya mungkin 10.000 atau 20.000 ya. Itu dirutinkan lagi. Memperbanyak Al-Quran, baca Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu bisa hilang. Mudah-mudahan dengan itu bisa hilang. Tetapi kalau pakai media ini agak berat. Sihir itu ada 2 ya. Bukan sihir ada 2, tadi ada macamnya banyak. Ada 4 ya kalau tidak salah. Ada 4 atau 5 tadi macam sihir itu. Ada macam yang menggunakan jin, roh bumi ya kalau dikatakan jin. Kemudian ada yang menggunakan bintang dan lain. Yang menggunakan media ini agak susah. Bagaimana dengan media? Ya kalau menggunakan media harus berdoa kepada Allah dengan sungguh-sungguh ya, agar Allah izinkan bagaimana caranya menemukan media itu. Entah melalui ibu sendiri, atau melalui ustadz, atau kemudian melalui orang yang bisa menemukan media itu dengan izin Allah bisa terlepas. Jadi mungkin lebih banyak berdoa kepada Allah agar diberi petunjuk menemukan bukhul atau media yang buat sihir itu. Karena kita tidak tahu. Karena itu adalah masalah ilmu gaib ya. Masalah ilmu gaib. Jadi kita tidak tahu. Kemudian bagaimana cara memutus rantai sihir atau pengasihan dari orang tua. Walaupun nggak apa bisa turun ke anaknya. Ya, sihir orang tuanya yang memiliki sihir mau tidak mau pasti akan, kalau orang tuanya tidak memutus rantai sihir itu, kemungkinan besar akan menurun kepada anaknya atau cucunya dan seterusnya.
Nah, secara otomatis ya, kalau kita memang meyakini, kemudian meyakini sihir itu adalah sebuah kekufuran, sihir adalah sebuah dosa besar, dan kemudian kita merutinkan doa pagi dan petang, merutinkan doa pagi dan petang, berzikir selalu membaca 3 qul sebelum tidur, itu insya Allah dia akan menurun. Insya Allah dia akan menurun. Karena saya banyak kisah juga kawan-kawan yang seperti itu ya, kawan-kawan yang seperti itu. Jadi tidak akan menurun. Walaupun dia misalkan ada bakat menurut orang tua, kamu ada bakat yang paling bakat, tapi harus dijaga. Harus dijaga agar kemudian bagaimana dengan menjaganya? Memiliki pemahaman yang benar tentang akidah dan kemudian juga merutinkan zikir pagi dan petang. Insya Allah dia akan menurun. Saya ada kawan dia bapaknya dukun, jelas dukun. Kemudian kawan saya ini dia mondok, kemudian juga dia tidak bersinggungan dengan itu sama sekali, nggak nurun sama sekali ke anaknya, tapi nurunnya ke cucunya, anak dari kawan saya ini. Nah, bisa jadi nanti nurun ke anaknya ibu atau nurun keponakan ibu, tetapi nanti kan bisa dihilangkan lagi, yaitu tadi dengan pemahaman yang benar. Selama tidak terputus kontrak itu ya akan terus mencari. Dan itu bisa diputus dengan apa? Ruqyah. Hanya satu-satunya dengan ruqyah dan pemahaman yang benar. Seperti itu. Sekian Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada dua pertanyaan lagi. Pertama itu, bagaimana tanggapan Ustaz terkait dengan ponari yang terkait dengan batunya bisa bisa menyembuhkan penyakit, segala macam penyakit. Nah, pertanyaan terakhir itu yang kedua itu, bagaimana kalau misal kita mencintai seseorang itu ya, tapi itu menggunakan ilmu pelet, apakah nanti ketika berumah tangga itu rumah tangganya itu akan samawa atau tidak? Mungkin dua pertanyaan terakhir itu aja, Ustaz. Pertama dengan menggunakan batu ya. Iya. Tadi maksudnya batunya? Jadi kan waktu itu ada kisah Honari ya, yang dimana dengan batunya itu bisa menyembuhkan segala beberapa macam penyakit, sehingga orang tuh banyak yang berbondong-bondong datang ke beliau gitu, kayak entah itu kayak apa gitu. Bagaimana terkait dengan hal itu? Ya tentu kalau secara medis itu tidak ada ya. Atau cara syariat kita tidak menemukan ya, misalkan batu hajar aswad atau segala macam ya, tidak temukan itu, dan secara medis tidak ada ya, maka kemungkinan besar itu ya pakai jin, menyembuhkan melalui media jin. Kemungkinan besar itu menggunakan media jin ya. Itu ya. Kita tidak bisa memungkiri itu ya. Kalau lama tidak ada dalil-dalil dan tidak kita temukan secara medis ya, secara medis tidak ditemukan bahwasanya batu tertentu bisa menyembuhkan. Dan saya yakin pun nggak ada ya. Sepertinya sih tidak ada. Menyembuhkan segala penyakit. Kalau menyembuhkan salah satu penyakit mungkin ya. Misalnya batu yang diinjak gitu kan bisa melancarkan peredaran darah. Tapi kalau menunjukkan berbagai penyakit, saya rasa itu tidak. Kemungkinan besar itu adalah melalui bantuan dari jin, sihir. Kemungkinan besar menggunakan sihir. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan orang menikah dengan menggunakan pelet? Apakah keluarganya bisa sakinah mawaddah warahmah? Tentu kita berharap bisa sakinah mawaddah warahmah dengan syarat dia bertobat kepada Allah SWT. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia jika melakukan itu bertobat dan terus mencari ilmu. Mencari ilmu dengan benar ya, mencari ilmu dengan benar. Kalaupun dia pelet ya. Kalaupun dia misalkan dia pelet itu sampai terjadi menceraikan suami dan istri, dia harus bertobat ya. Harus meminta maaf ya. Harus dengan syarat meminta maaf kalau dia harus sampai memisahkan suami istri. Kalau tidak, misalkan hanya sekedar pelet, dia cukup bertobat kepada Allah dan memperbaikinya. Selama dia belum bertobat, dipastikan rumah tangganya akan terjadi banyak permasalahan. Kenapa? Di sana masih ada jin. Dia masih minta bantuan jin. Jin masih ada kontrak dengan dia. Masih ada kontrak dengan dia. Itu bahaya.
Bisa jadi dia mengganggu istrinya, ya. Dia bisa jadi mengganggu anaknya. Kalau dia belum bertaubat, ya pasti akan mengganggu. Karena apa? Jin juga bisa jatuh cinta kepada manusia, ya kan? Bisa jatuh cinta kepada manusia. Kita temukan banyak kisah jin kemudian bersetubuh dengan manusia, itu banyak kisah-kisah seperti itu. Allahu alam. Jadi seperti itu. Harus bertaubat kepada Allah. Kalau seandainya tidak, ya siap-siap akan banyak permasalahan dalam rumah tangga dia. Akan banyak permasalahan rumah tangga dia. Syukran Ustaz atas penyampaiannya, atas jawabannya. Mungkin ini kan kita lagi ada di tengah kondisi pandemi saat ini yang belum begitu baik ya. Alangkah baiknya mungkin Ustadz bisa tutup kajian ini dengan memberikan doa yang terbaik untuk kita semua gitu, agar masalah COVID ini bisa segera mereda, dan bagi kita semua bisa terjaga dan tetap bisa menjaga kesehatan dalam kita juga. Sebagai penutup. Ya. Baik. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Ya Allah yang Maha memberikan kesembuhan, yang mampu menolak segala bala dan kemudaratan. Allahumma inna na'udzubika, ya Allah, sesungguhnya kami, Allahumma inna na'udzubika, berlindung kepada Engkau minal awthar, dari berbagai penyakit yang menular. Wal jawza, dari berbagai penyakit yang mematikan. Wal asqam, dari berbagai penyakit secara umum, dan dari penyakit corona yang sekarang melanda negeri kita. Allahumma afina fi badanina, fi abdanina. Ya Allah, berikan kesehatan dalam fisik kami. Allahumma afina fi awsina. Ya Allah, berikan kesehatan dalam mata kami, telinga kami, hati kami, fisik kami, dan sehatkan hati kami. Sehatkan hati kami dari berbagai penyakit hati. Sehatkan fisik kami dari penyakit badan yang sedang menyerang di negeri kita. Jaga kami, kesehatan kami, keluarga kami. Anta syafi, karena Engkau adalah asy-syafi yang maha menyembuhkan. Anta an-nafi, yang memberikan sebuah kemanfaatan. Anta dhar, yang mampu memberikan sebuah kemudaratan. Engkau lah yang mampu menolak bala. Engkau lah yang mampu mendatangkan sebuah kemanfaatan. Yang mujibas sa'ilin. Wahai Zat yang senantiasa mengabulkan doa-doa kami. Ajib da'awatana, kabulkan doa-doa kami. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.